Halo teman-teman semua, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bencana alam. Untuk hari ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan apa sih bencana alam itu, apa penyebab bencana alam, bagaimana cara mencegah bencana alam, dan yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Pengertian bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam, dan bencana alam juga bisa terjadi akibat campur tangan manusia. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau bahkan korban jiwa. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana anjlokkan massa tanah dan batuan menurun lereng bumi atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung, dan kemudian aliran air menyusup ke reka-reka batuan, dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat, dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Ketika terjadi bencana tanah longsor, segeralah lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Yang kedua, bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng tektonik di kulit bumi, sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya karena terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi yang terjadi dengan skala besar dapat menyebabkan tanah longsor. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tetapi jika pintu keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur, dan terutama lindungi kepala dengan tangan. Yang ketiga adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir biasanya terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya air sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh ulah manusia seperti penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi. Air hujan akan lebih lama terserap oleh tanah dan tumbuhan yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasanya terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit, atau lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang keempat adalah gunung meletus. Gunung meletus dapat terjadi karena adanya endapan magma yang berada di dalam perut bumi, lalu didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan awan debu, abu vulkanik, dan juga lava. Gunung yang dapat meletus disebut dengan gunung yang masih aktif atau gunung aktif. Yang kelima, tsunami. Tsunami ialah serangkaian gelombang laut yang dipicu oleh gangguan yang signifikan. Biasanya dipicu oleh gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, ataupun tanah longsor yang terjadi di bawah laut. Tsunami dapat melintasi jarak yang sangat jauh, melintasi lautan, dan menyebabkan kerusakan parah serta memakan korban jiwa ketika mencapai wilayah pesisir. Selanjutnya ada angin topan. Angin topan adalah angin kencang yang berputar. Biasanya terjadi di sekitar pusat tekanan yang rendah. Angin topan sering disertai dengan hujan deras dan badai petir. Kecepatan rata-rata angin topan bisa mencapai 56 hingga 74 km per jam. Angin topan dapat menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada bangunan dan pohon yang berada di sekitarnya. Yang ketujuh ada kekeringan. Kekeringan adalah periode curah hujan rendah yang tidak normal dalam jangka waktu lama, yang mengakibatkan kekurangan pasokan air yang berdampak signifikan terhadap ekosistem, pertanian, dan aktivitas manusia. Ini adalah bencana alam yang dapat terjadi di berbagai wilayah di dunia dan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan lingkungan signifikan.
Selanjutnya, ada dampak bencana alam. Yang pertama terhadap manusia, seperti kerusakan harta benda, kehilangan tempat tinggal, cedera, atau bahkan korban jiwa. Yang kedua terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya flora dan fauna, dan perubahan landscape. Yang ketiga terhadap ekonomi, seperti biaya besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dan hilangnya mata pencaharian. Yang terakhir, kesimpulan. Maka dari itu, sangat penting memiliki kesadaran dan pendidikan tentang bencana alam sejak dini. Hal ini dapat membantu anak-anak untuk lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Ini juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih kuat dan tangguh terhadap bencana.